Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali pelajaran kita, kajian kita, belajar membaca Al-Quran dengan dua cetakan, cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia. Ini sangat penting untuk ibu dan bapak nanti yang akan haji, umroh, tidak usah bawa Quran ke sana karena ibu sudah pinter. Tapi kalau memang belum pinter, bawa juga nggak ada masalah juga. Baik, ada Kak Ramla di Malaysia. Silakan Kak Ramla. Ya, ini sudah kelihatan ya. Nah, ininya Ya, tulisannya Pak Ustaz, terima sudah kasih. kelihatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Kak Ramla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kita belajar membaca, ini otomatis Karamlah duluan ya, biar otaknya bekerja. Silakan Karamlah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa qilan salaman salama. Illa qila salama salama. Kok Karamlah bisa tahu ya itu begitu bacanya? Di sini kan padahal ini kan ini ya. Nah, saat kita membaca cetakan Timur Tengah, tentu bagi pemula yang belum bisa baca akan sangat kesulitan. Seperti halnya di sini tadi Karamlah, kok bisa ya ini nih? Illa kilang salama salama. Kenapa Karamlah bisa baca? Karena Karamlah sudah biasa baca yang bawah dan sudah hafal gitu ya. Kalau yang bawah kan tuh ikhfa itu tanwin ya, patah tain ini ketemu sin tuh, patah tain ketemu sin ya, udah warna coklat. Nah, sekarang nambah ilmu nih Karamlah nih, nambah ilmunya. Oh ternyata kalau cetakan Timur Tengah itu kalau dia dibaca satu tuh, dibaca satu nih Karamlah ya nih, ini dibaca satu tuh. Jadi tulisannya itu kalau ada tanwin itu ada yang sejajar seperti bawah ini ya, ini saya hapus lagi. Jadi nanti cetakan Timur Tengah tuh ada yang seperti ini, nih tanwinnya. Ada yang siksak seperti ini. Nah kalau keadaannya seperti ini, seperti yang di atas itu, berarti kita harus mulai pinter. Mulai pinternya apa? Oh tanwinnya baca satu. Tanwinnya baca satu berarti illa, koli, kolila, la. Oh ketemu sin. Sin itu huruf apa ya? Huruf idhar bukan, idhar kan aho agoha. Iklab bukan mbak, idgom bukan. Oh ini ternyata sin, oh ikhfa gitu. Jadi memakai cetakan Timur Tengah sekarang sudah harus mulai pandai. Harus mulai pandainya apa? Karena ini tanwinnya dibaca satu, karena ketemu sin, oh berarti ikhfa. Jadi jangan ila kilan salaman, jangan dibaca idhar ya. Bagi yang baru belajar mungkin akan begitu, akan dibacanya illa kilan salaman salama karena nggak ada tandanya. Nah ini kita sudah mulai pinter. Kalau posisi tanwinnya seperti ini bukan seperti yang di bawah, nanti ada cetakan Timur Tengah posisinya seperti di bawah. Kalau yang di bawah berarti itu idhar, nanti dibaca dua-duanya. Ini dibacanya satu. Tanwin ini dibaca satu berarti dibaca patah. Illa kila, karena ketemu sin, kila ada engnya kilang. Illa kila salama salama. Kemudian ayat yang ke-27 ya Kak Ramlah, silakan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, perbedaannya di sini nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak dalam artian ini hanya di sini ada hamzahnya, di bawah nggak ada. Mad aslinya yang bawah patah berdiri, cetakan Timur Tengah ada patah, setelah patah ada alif, itu bedanya. Sekali belajar langsung pinter. Nah, kemudian di sini ada sodnya, di bawah nggak ada, di bawah nggak ada. Kemudian cetakan Timur Tengah itu kalau yang panjang nggak ada apa-apanya. Cetakan Indonesia ada sukunnya. Mad jaiz sama aja tuh, cuma di sini ada hamzahnya, di sini nggak ada. Ini mad aslinya tuh sama tuh, ya. Kalau cetakan Timur Tengah patah dan alif, kalau cetakan Indonesia cukup patah berdiri. Di sini ada sodnya, di sini nggak ada. Di sini ada sukunnya, di cetakan Timur Tengah nggak ada. Nah ini tolong diingat ya, perlahan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kemudian di sini ada tanda waqaf al-waqfu aula, di atas nggak ada. Tapi nggak begitu beda ya. Intinya karena itu di ujung. Kemudian Fi sidrim makhdud. Fi sidrim makhdud. Tuh ya. Fi matobi'inya ini ada sukun, ini nggak ada. Kemudian biasa tanwinnya tuh kalau cetakan Timur Tengah sudah siksak. Kalau siksak begini berarti baca satu. Kita sudah mulai mengingat. Nah, baca satu berarti ini i, fi sidri. Ketemu M, mim itu huruf apa? Oh, huruf idgham biguna. Berarti fi sidrim makhdud. Kemudian Wa talhim mamdud. wa talhim mamdud. Di sini pun sama ya, perbedaan ini tanwin, posisi tanwin ini siksak, ini dibaca satu. Ikhfa-nya nggak ada sukunnya, ini juga matobi'inya wawunya nggak ada sukunnya. Untuk lebih seksama bisa dibuka kembali pelajaran yang pertama ya, sudah saya jelaskan. Kemudian Wa zillim mamdud. wa zillim mamdud. Kemudian, atau nanti ibu dan bapak yang bingung perbedaan antara cetakan Timur Tengah sama cetakan Indonesia ini bisa SMS ya ke saya, bisa mengirimkan lewat WhatsApp WA-nya ke 0812 828 7881. Kalau nggak ada yang nggak paham boleh ditanyakan. Karena kalau saya jelaskan lagi mungkin terlalu lama. Karena di pertemuan pertama dan ada di dalam penjelasan perbedaan cetakan Timur Tengah dan Indonesia sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Wama immaskub. Kemudian Wa fakihatin kasirah. wa fakihatin ikhfa wa fakihatin katsirah. Kemudian La maqtu'atin wa la mamnu'ah. la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tuh yang saya jelaskan, kalau idgham itu selain mim dan nun lam dan ra nggak ada tasdidnya. Sementara kalau cetakan Indonesia pasti idgham itu ada tasdidnya tuh. Di sini nggak ada tasdidnya. Berarti kita dituntut untuk pandai. Ini tanwin ini siksak dibaca satu, setelah tanwin ketemu waw. Waw itu huruf yanmu, ya nun mim o idgham bigunnah. Jadi di sini la maqtu'atiu wa la mamnu'ah. Kemudian Wa furushim marfu'ah. wa furushim marfu'ah. Ini sama ya, tanwinnya baca satu, masuk ke mim karena dia idgham bigunnah. Kemudian
Inna ansha'nahunna insya'a. Nah, betul. Ini siksak. Kalau siksak berarti dibaca satu. Ini juga mad iwad. Dua patah dibaca satu juga dihentikan. Tuh, kalau cetakan Indonesia tetap ya tanwinnya begini. Cetakan Timur Tengah siksak. Berarti dihentikan dibaca satu. Untuk ikhfa nun sukunnya tidak ada tuh. Inna gunnah. Inna ikhfa nun mati ketemu shin. Inna ansha'nahunna ikhfa insya'a mad wajib mutasil dan ujungnya ini mad iwad. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Inna ansha'nahunna insya'a. Kemudian Faja'alnahunna abkara. Faja'alnahunna abkara. Kemudian Urban atraba. Urban atraba. Li ashabil yamin. Li ashabil yamin. Sullatum minal awwalin. Thullatun minal awwalin. Wa sullatum minal akhirin. Wa thullatun minal akhirin. Kemudian Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim. Wa zillim min yahmum. Wa zillim min yahmum. La baridin wa la karim. La baridin wa la karim. Baridiu idgham bigunnah ya. Tanwin ketemu waw. Tanwinnya dibaca satu. Baridiu. Nah, karena setelah tanwin ada waw huruf yanmu. Salah satu dari ya nun mim waw idgham bigunnah. Kemudian Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Kemudian Wa kanu yusirruna alal hinsil azim. saya ujung lidah alal hinsil lagi ya. Wa kanu yusirruna alal hinsil azim. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Wa 'idhaman a inna lamab'usun. Tuh, Karamlah di sini agak ragu. Nah, ini dapat ilmu ya baru nih.
Karena yang tadi banyaknya idgham, iklab. Nih lihat karamlah ya. Kalau dia idhar, tulisannya sama seperti cetakan Indonesia sejajar. Artinya kalau sejajar, Kak Ramlah jangan ragu. Ini dibacanya idhar. Wa idhaman. Tuh, tadi Kak Ramlah bingung. Ini diapain ya? Idgham, ikhfa apa iklab? Ingat aja, pokoknya kalau tulisannya sejajar, ini ya sama seperti cetakan Indonesia. Ini berarti tuh kan sama ya antara cetakan tuh sama. Kalau sama berarti dibaca apa adanya. Kenapa? Karena ini tanwinnya ketemu alif atau hamzah. Ini berarti idhar, ya. Kalau idhar dibaca apa adanya. Silakan Karamlah dibaca lagi ya. Wa 'idhaman a inna lamab'usun. Jadi yang saya katakan itu bahwa belajar pakai cetakan Timur Tengah akan cepat pinter ini. Kalau begini jangan ragu, dibaca apa adanya. Tuh, karena sama. Kalau sama posisinya seperti cetakan Indonesia, berarti dia posisinya dua-duanya dibaca wa idhoman. Kalau yang siksak itu dibacanya satu ya. Itu bisa idgham, bisa ikhfa, bisa iklab. Kadang-kadang kalau iklab itu tanwinnya tulisannya satu, terus ada mim kecil. Nanti kita lihat kalau iklab lagi ya. Jadi ini jangan ragu, dibacanya jelas idhar. Wa'idhaman inna lamab'usun. Ini mungkin akan jadi bingung tuh, lihat cetakan Timur Tengah tuh. Kalau Matobi'i di cetakan Indonesia kan jelas tuh. Ini kalau yang pemula belum pernah baca, bisa juga bacanya wa'idhaman, itunya a-nya dibaca. Padahal bukan. Ini alif ini punyanya zo gitu ya. Ingat-ingat tuh, agak ada perbedaan prinsip kecil tapi bagi pemula bingung. Tapi bagi ibu dan bapak yang sudah baca, yang sudah sering baca Quran, nggak ada masalah sih sebetulnya. Hanya kaku sebentar aja. Seperti orang yang biasa pakai mobil buatan Jepang dan buatan Eropa. Kalau di Jepang kan setirnya di kanan ya. Kalau Eropa kalau nggak salah setirnya di kiri. Awal-awalnya itu kaku, tapi setelah lama kereta ya, kalau macik kereta. Lama-lama terbiasa. Ini juga sama ya, antara cetakan Timur Tengah, cetakan Indonesia. Kalau sering dibaca nanti akan paham, apalagi ibu dan bapak yang sudah sering baca. Makanya kenapa saya bikinkan Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok diulang-ulang dua cetakan dibuat sama, karena itu sudah biasa kita baca. Jadi ada sedikit oh ini gini, oh ini gini gitu ya. Jadi tidak terlalu kaku lah kalau kita baca. Ini ya mantobi'inya. Idhar ini sejajar kalau apa? Kalau sama tuh, sama seperti cetakan Indonesia. Tanwinnya berarti dia dibaca apa adanya. Dia dalam posisi dibaca apa adanya berarti idhar. Kenapa idhar? Karena patah ta ini ketemu alif atau hamzah. Tuh cetakan Indonesia A-nya begini, tuh AI ini begini A-nya ya, agak beda sedikit. Wa'idha'in wa'idhaman a'inna lamab'usun. Sepertinya sepintas agak beda ya. Ini alif hamzah, di sini hamzah, di sini hamzah, di sini alif tuh ya. Itu dicermati aja, diingat-ingat seperti itu ya. Baca akan seperti ini. Kemudian Awa aba'unal awwalun. Nah berarti di sini kita dituntut pinter Karamlah. Kenapa ini matobi'inya enggak? Kalau ini kan jelas tuh kuning. Kalau kuning kan berarti nggak dibaca, gitu kan? Yang kuning-kuning nggak dibaca. Kalau di sini kita harus pinter, karena ini matobi'inya ketemu alif, ketemu sukun, tuh, maka matobi ini nggak jadi panjang. Jadi agak pinter lagi tuh. Itu nggak apa-apa ya. Kalau ini kan kita merem aja udah bisa, karena kita sudah tahu rumusnya. Setiap yang warna kuning nggak dibaca tuh. Di sini ada matobi'inya. Abauna. Oh iya, ketemu sukun. Oh jadi matobinya jadi pendek. Abaunal awwalun. Qul innal
الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين. Kemudian لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Tuh ya, siksak ya, cetakan Indonesia sejajar. Ingat kalau yang siksak cetakan Timur Tengah berarti dibacanya satu, kita tinggal mikir. Kalau yaumi dibaca satu, oh berarti tanwin ketemu mim, oh idgham bigunnah. Jadi lihat setelah yang tanwinnya dibaca satu, ketemu huruf apa? Bisa idhar, idhar enggak mungkin. Bisa idgham, bisa ikhfa, bisa iklab. Tapi kalau iklab setelah tanwin itu cuma ditulis satu, ada mim kecilnya. Berarti hanya dua kemungkinan. Dia bisa idgham, bisa ikhfa. Itu karena kalau idhar itu pasti sejajar, pasti yang di bawah ini tulisan cetakan Timur Tengahnya tanwinnya ya. Lamajmu'in lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Kemudian ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها. Tuh ya, harus mulai pinter nih. Matobi'inya harus mulai pinter. Kenapa? Matobi ini nggak jadi panjang karena ketemu tasdid. Jadi matobi itu tidak panjang kalau ketemu sukun dan tasdid. Atau secara luas matobi'i tidak dibaca panjang. Satu kalau ketemu alif lam qamariyah, kedua kalau ketemu alif lam samsiyah, alif lam samsiyah, ketiga ketemu lafaz Allah, keempat ketemu huruf mati, kelima ketemu huruf bertasdid. Bisa disingkat matobi'i ini tidak dibaca panjang kalau ketemu dua, kalau ada tasdid dan sukun. Ini kalau cetakan Indonesia yang ini sudah enak tuh. Ini kuning nggak dibaca. Jadi kalau enak-enaknya enak yang bawah. Tapi kan kita kayak pengen pintar juga, kita pengen paham juga tajwidnya. Nah, dengan memakai cetakan Timur Tengah, tajwidnya akan menjadi lebih pandai. Oh ini matobi'inya nggak panjang karena ketemu tasdid, ketemu alif lam samsiyah. Tsumma innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun. 51 kemudian 52. Silakan Kak Ramlah. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Tuh ya, untuk idgham dan ikhfa, nun sukunnya nggak ada sukunnya tuh Kak Ramlah. Tuh nggak ada kan? Di bawah ada tuh. Ingat-ingat ya. Jadi sebetulnya cetakan Timur Tengah akan sangat-sangat pinter. Kenapa? Karena gampang. Oh kalau tidak ada sukun kita tinggal mikir. Ini ketemu apa? Oh tahu shin. Shin itu karena hanya dua ya. Kalau enggak idgham, ikhfa. Karena iklab kan ada mim kecil langsung ya. Sementara idhar itu kalau idhar di sini sukunnya masih ada di sini kalau idhar. Jadi gampang ya. Kata Umi istri saya, yang gampang ya Pak Ari. Ya enggak juga, kita kan belajar harus motivasi juga. Saya kan bilang, saya nyetel ulang tuh yang kemarin Kak, yang kemarin kita ngaji itu saya setel ulang. Dia dengerin, ini gampang. Wah, ayah yang gampang, yang lain mah susah katanya. Iya. Ya, apa boleh ya Pak? Mungkin saya bilang, iya kan kalau bahasa kan kalau ngajar kan jangan bilang nggak bisa. Jadi anti ya. Kalau ngomong harus selalu bisa aja gitu ya. Itu bahasa motivasi. Dan kenyataannya memang akan cepat pinter. Kalau nun sukunnya tidak ada sukunnya, kita tinggal mikir. Hanya dua kemungkinan, bisa ikhfa, bisa idgham. Oh berarti ini minimal kita hafalin yang 6. Idgham kan yarmaluna idgham semua atau yanmu.
Ya nun mim wau lam dan ro. Ini bukan idgham. Oh pasti di sini ikhfa. Iya nggak, paham nggak Kak? Jadi kalau cetakan Timur Tengah itu nun sukun ini nggak ada. Nun sukun ini nggak ada. Kalau ini nggak ada, hanya dua kemungkinan. Setelah nun sukun yang nggak ada sukunnya, hanya dua kemungkinan. Bisa idhar, bisa idgham, bisa ikhfa. Karena idhar nanti tulisannya sejajar gini. Tuh, tanwinnya untuk idhar cetakan Timur Tengah enggak gini. Nun matinya juga enggak gini. Tapi cetakan Timur Tengah kalau nun sukunnya enggak ada sukunnya tinggal mikir hanya dua kemungkinan, dia idgham atau ikhfa. Nah, kita hafalin minimal yang sedikit. Kalau ikhfa 15, oh ini shin itu selain yarmaluna, oh berarti ikhfa gitu ya. Akan sangat pinter ya, insya Allah dengan belajar pakai cetakan Timur Tengah ini. Ada yang nanya, Pak Ari yang bagus yang mana? Yang mana aja, yang penting ibu dan bapak nyaman. Mau pakai cetakan Timur Tengah boleh, mau cetakan Indonesia juga boleh. Karena saya tanya ke Karamlah, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai cetakan apa? Ngaji Qurannya? Enggak ada, Karamlah dulu enggak ada Quran kayak gini. Iya betul. Ini bid'ah yang terbesar sekarang, orang sibuk bid'ah. Ini bid'ah hasanah. Bid'ah yang dilakukan para sahabat Nabi ya. Waktu itu Umar, Utsman, Abu Bakar, mereka menolak, bahkan Zaid bin Sabit aja menolak, nggak mau, katanya itu dosa besar. Nabi kita belajar kan melalui pendengaran. Karena beliau ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi jangan salah, oh kalau gitu Nabi bodoh. Bukan, Nabi sangat pandai. Hanya ingin memberikan gambaran bahwa untuk umat manusia ini bukan ciptaan Muhammad Rasulullah SAW, bukan ciptaan Nabi. Orang Nabi nulis tak bisa, baca tak bisa gitu. Jadi kalau ditanya pakai cetakan yang mana aja yang penting nyaman. Karena Nabi juga bacanya, makanya saya nanti ke depan akan memberikan pengajaran bahwa baca Qur'annya kalau bisa pakai cetakan Timur Tengah monggo silahkan. Oh cetakan Timur Tengah susah, pakai cetakan Timur Indonesia. Pakai cetakan Indonesia nggak bisa juga pakai warna nggak bisa juga pakai Latin. Nanti saya akan bikin insya Allah ke depan ini ada Arabnya, ada Latinnya, ada terjemahnya. Boleh pakai Latin, boleh asal pakai guru belajarnya. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga belajarnya dengan malaikat Jibril melalui pendengaran yang tadi Karamlah bilang. Betul. Jadi ini bid'ah terbesar ya. Kan sekarang orang ribut bid'ah. Ini juga saya ngaji kita ini bid'ah. Mana ada coba kita ngaji, saya di Sukabumi, Cicurug Sukabumi, Karamlah di Malaysia. Ini bid'ah, di zaman Nabi nggak ada yang kayak gini ya. Itu ini, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang benar ya, bid'ah yang boleh gitu kan. Karena ini juga bukan menyangkut ibadah. Yang nggak boleh itu bid'ah itu sholat subuh 2 rakaat menjadi 3, sholat asar 4 menjadi 5, nggak boleh itu, mengada-ada namanya ya. Baik. La'akiluna min, ingat-ingat ya, kalau nggak ada tanda tinggal 2, ikhfa apa idhar. Idhar salah. Idgham apa ikhfa gitu ya. Idhar karena kalau idhar pasti ini ada sukunnya. La'akiluna min syajarin min zaqum. 5-3, ini 5 dan 3 ya. Jadi kalau Arab itu tulisannya bacanya dari kanan dulu. Tapi kalau nomor dari kiri dulu, 5-3 bukan 3-5 ini Kak, 5-3 gitu ya. Jadi harus paham. Jadi kalau dia baca dari kanan, kalau Latin kan dari kiri. Tapi kalau baca huruf dari kanan dulu, baru ke kiri. Jadi bukan 3-5 ini 5-3. Silakan Kak. Famali'una minhal butun. Famali'una minhal butun. Nih Kak, saya jelasin nih Kak nih. Bener gak tuh kalau idhar tuh? Idhar udah ada ininya kan? Iya enggak? Sama ya tuh. Jadi kalau idhar dibaca apa adanya. Hanya idhar ya. Idhar dibaca apa adanya. Yang enggak ada
itu nanti hanya dua kemungkinan, bisa idgham, bisa ikhfa. Famaliuna ini sama tuh, matobinya nggak ada ya. Jadi kalau matobi itu waw mati dan ya matinya nggak ada sukunnya. Kecuali alif. Kalau alif cetakan Timur Tengah, cetakan Indonesia podo bae, sama aja tuh ada alifnya. Walaupun kadang-kadang nanti matobinya ada beda sedikit Timur Tengah, tapi mirip-mirip. Tapi kalau ini mutlak, ini cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya di atas waw. Iya juga nggak ada sukunnya. Tapi kalau cetakan Indonesia ada. Famaliuna min hal butun 5-4. Fasharibuna alaihi minal hamim. فشاربون عليه من الحميم 5. Fasharibuna syurbal him. فشاربون شرب الهيم 5-6 sambil belajar angka. Karena ada orang yang belum bisa angka ya. Ingat sekali lagi, kalau cetakan Timur Tengah itu baca dari kanan. Kalau Latin baca dari kiri. Tapi kalau baca angka dari kanan dulu, dari kiri dulu. Bukan 65 tapi ini 5-6. Silakan Kak. 5-6. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Nih, ada ilmu lagi baru Kak. Ternyata kalau idhar itu ditulis dibaca apa adanya tuh ya. Setiap idhar. Jadi gampang ya ternyata ya. Ternyata gampang. Setiap idhar itu bisa nun mati, mim mati, lam mati, dibaca apa adanya, ditulis apa adanya. Jadi ditulis apa adanya, dibaca sesuai tulisannya untuk idhar. Tapi untuk idgham, ikhfa, iqlab ada ketentuan lainnya. Gitu ya Kak ya. Nih idhar ini idhar hukum mim mati. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Nah, di YouTube itu jarang ya orang memberikan gambaran perbedaan cetakan Timur Tengah dan Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini kita orang pertama dan bisa dicontoh dengan yang lain karena banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa pakai cetakan Timur Tengah. Itu ya. Mudah-mudahan dengan setelah belajar ini bisa pakai cetakan manapun bisa pakainya. Kemudian 5-7. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Sekarang semakin yakin ya. Kalau ditulis berarti dibaca apa adanya. Itu cetakan Timur Tengah ya. Paham itu Kak. Jadi kalau ada mim sukun, dibaca apa adanya. Kalau nggak ada sukun berarti tinggal mikir. Dia ikhfa apa idgham gitu ya. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun 5-8. Afara'aitum ma tumnun. Tuh kejawab kan apa yang saya katakan tuh, lihat. Nggak ada sukunnya tuh. Kalau nggak ada sukunnya berarti dia idgham. Tuh. Afara'aitum berarti yang ini nggak dibaca Kak, yang ini. Langsung ke berikutnya. Maksudnya apa? Kalau idgham itu yang ininya nggak dibaca, lompat ke sini itu. Afara'aitum berlaku hukum mim idgham mimi ada gunahnya. Jadi ditahan. Nyamber, double, dengung ke hidung dan ada panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. Afara'aitum tom idhar tuh ditulis apa adanya, dibaca apa adanya. Afara'aitum ma tumnun
59. Kenapa? Ulang balik tak payah. Oh mau boleh. Apa itu? Afara'aitum ma tumnun. Jangan nun, jangan digituin. Afara'aitum ma tumnun. Badari disukun kah? Ulang lagi ya. Afara'aitum ma tumnun. Afara'aitum ma tumnun. Kemudian 59. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tuh ikhfa nggak ada nun sukun yang nggak ada. Karena nun ketemu ta berarti bukan idgham, berarti ikhfa. Antum idhar ditulis apa adanya tuh. Antum takhluqunahu mad silah qasirah yang ketemu alif atau ketemu hamzah jadi mad silah tawilah. Kalau cetakan Timur Tengah domah di sini ada waw dan ada alis. Sama sih itu. Ini cuman sekedar sekali belajar juga langsung bisa. Oh, bedanya gini doang, ini begini, ini begitu tuh, ya. Gitu. Ini mad silah qasirah berubah menjadi mad silah tawilah karena mad silah qasirahnya ketemu hamzah atau ketemu alif. Kalau cetakan Indonesia ketemu alif, kalau cetakan Timur Tengah ketemu hamzah. Ini mad silah tawilah. Nih, boleh dicatat ya di sini ya. Siapa tahu nanti ada yang mau belajar di sini karena mad silah qasirah ketemu hamzah atau alif menjadi di sini mad silah tawilah. Toilah ya. Tawilah. Mad silah tawilah. Asalnya qasirah. Karena ketemu hamzah atau ketemu alif berubah menjadi panjang tawilah. Kalau qasirah pendek, tawilah panjang. Mad silah tawilah. Ini panjang tawilah, mad silah tawilah ya. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kemudian Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kemudian 61. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Ini tuh mad jaiz munfasilnya sama aja, cuman beda letaknya aja. Ala. Nah, yang baru belajar pakai cetakan Timur Tengah akan bingung dia bacanya gimana ya. Alaya bisa begitu, bisa mungkin begitu karena ini ada tanda. Karena diajarin setiap tanda baca itu yang dibaca. Ternyata cetakan Timur Tengah lain. Ini punyanya lam bukan punya iya. Ala tuh dia di bawah. Jadi sepintas memang lebih mudah cetakan Indonesia ya sepintas. Ala tuh kalau idgham pasti ini nggak ada sukunnya itu. Ala an nubaddila amsalakum wa tuh nggak ada sukunnya. Wa nunsyi'akum idhar ada. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, 61 dulu biar yang belajar enak ya nanti. Sama-sama Kak Ramlah.
Mudah-mudahan Karamlah diberikan umur panjang, berkah, sehat. Karena saya sangat membutuhkan Karamlah ini untuk kita belajar seperti ini. Jadi kadang-kadang orang bingung, Karamlah ini datang sendiri ke Sukabumi, ke Cicurug? Enggak, saya memang ada di Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Karamlah ini di Malaysia. Malaysianya di mana Karamlah? Malaysia di Kuala Lumpur lah Pak Ustaz. Kuala Lumpur. Nah, Karamlah ini dekat dengan KLCC. Dekat itu ya lapangan Jalil ya? Bukan, KLCC bandarnya. Oh iya. KLCC ya. Bangunan yang tinggi tu. Karamlah katanya saya suruh ke sana. Insya Allah mudah-mudahan nanti sama Umi saya ke sana ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya silaturahmi. Jadi saya ini hebat ya, pagi-pagi sampai malam, bukan hebat sih. Sudah ada di Hong Kong pagi-pagi, kadang-kadang sudah ada di Saudi, di Amerika. Tapi itu hanya lewat internet. Insya Allah suatu hari nanti. Mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa singgah di Kuala Lumpur. Nah, Karamlah ya ke situ ya, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Karamlah, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.